Jujur ya, ada perasaan aneh pas gue megang HP ini. Terakhir kali gue ngerasain sensasi klik pas nutup HP Motorola itu sekitar 20 tahun lalu lebih malah. Dan buat adik-adik di sini yang belum lahir waktu itu, kalian harus tahu, Motorola Razr V3 adalah smartphone lipat tertipis di dunia di zamannya. Lo makanya tuh smooth banget masuk ke kantong, lo keluarin, fine shit, man. Waktu itu Razr V3 adalah the ultimate status symbol. Lo punya itu, lo paling keren setongkrongan. Asli. Setelah 8 tahun absen, Motorola akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Kita tahu kan, kemarin dengan Moto G67 5G Power, dan sekarang mereka bawa ini, Motorola Razr 60, penerus dari V3. Pertanyaannya, apakah ini cuma jualan kangen, nostalgia, atau emang sebuah comeback yang serius? Yuk, kita bahas. First impression, cantik banget sih. Desainnya tuh clean, materialnya nylon inspired leather, itu enak banget digenggam. Dan warnanya, ya kolaborasi sama Pantone tuh emang gak pernah salah sih. Dia tuh gak gagal bikin HP kelihatan mahal. Yang gue pegang ini, itu warnanya namanya Gibraltar Blue. Ada pilihan lain yaitu Spring Bud dan Parfait Pink. Tapi ada yang berbeda. Gini, dulu di V3 gue tuh suka banget nyongkel layarnya tuh udah pakai jempol doang udah sampai kebuka. Di Razr 60 ini mekanismenya tuh lebih kokoh. Jadi sekarang lebih enak ngeflick. Asik ya ngeflick kayak gitu. Awalnya jujur gue sempat worry nih sama hinge-nya yang terbuat dari titanium ini. Dia tuh IP48 juga, tapi pas gue riset ternyata Motorola tuh emang nggak main-main soal hinge-nya ini. Mereka bawa engineering dari saudaranya Lenovo yang kita tahu udah jagoan soal engsel di ThinkPad, Legion, terus banyak lagi lah. Katanya sih ini udah dites sampai 400.000 kali dan kalau dihitung-hitung jam pemakaian secara hinge-nya harusnya sih bisa bertahan ya 10 tahun pemakaian normal. Tapi ya menurut keyakinan gue, langka kali ya bisa nemuin orang yang bisa bertahan 10 tahun ke depan pakai smartphone yang sama. Gue sih enggak. So, buat lo yang suka fidgeting buka tutup HP terus-terusan, worry gue di awal tadi ternyata udah dijawab. Durabilitasnya ini flagship grade. Hal pertama yang bikin gue respect sama Motorola sampai sekarang adalah Hello UI. Walaupun sekarang udah di bawah bendera baru, jiwa US-nya, ya US, itu masih berasa banget. UI-nya itu clean, minimalis, dan yang paling penting gak ada iklan. Gak ada bloatware yang ganggu. Perhatiin deh, animasi kecil-kecil kayak gini nih, tipis-tipis, tuh lucu banget. Aplikasi buatan sendiri kayak Unplug yang ngajak kita rehat sejenak dari ramenya notifikasi sosmed misalnya. Ada juga Smart Connect yang semacam humble break. Moto ini Lenovo loh. Secara konektivitas ke laptop Lenovo atau Windows udah pasti super lancar loh. Pokoknya Hello UI ini beda deh, beda banget. Buat gue, premium experience itu bukan cuma soal spek di atas kertas. Tapi gimana HP ini nggak berisik pas kita pakai. Gestur ikoniknya kayak chop-chop buat nyalain center nih. Tuh. Atau kalau kita twist kayak gini, dia jadi kamera. Atau ngeluarin smiley-smiley saat kita mau foto. Atau gesturnya pas play atau stop recording video. Lucu kan? It's simple and it works. Nah, kalau kita ngomongin dapur pacu, Razr 60 ini pakai Dimensity 7400X. Improvementnya di sektor AI. Buat kalian yang ngejar skor benchmark tertinggi di dunia, atau kalian expert atau hardcore gamer, ya mungkin ini bukan buat kalian. Untuk jamaah antutui, punten ya, punten. Motorola ngambil pendekatan yang berbeda menurut gue. Dia fokus lebih ke Moto AI. AI-nya bukan cuma gaya-gayaan edit foto, ada fitur yang namanya Catch Me Up yang ngerangkum notifikasi pas HP lagi dilipat. Atau Remember This, buat nyimpen detail penting. Fokusnya adalah efisiensi dan produktivitas. Jadi ini bukan HP buat yang hardcore gamer atau yang mau main game seharian, tapi HP buat lo yang produktif dan pengen tampil beda. Ya nggak? Nah, sekarang kita ke kamera. Jujur ini bukan HP buat fotografer yang cari detail pixel sampai ke akar-akarnya.
Tapi buat konten kreator yang butuh hasil social media ready yang instan. Nih, dia kan punya 2 kamera ya, tapi sebenarnya nggak butuh banyak juga karena dia bisa di flip. 2 kamera ini 50 megapiksel dengan OIS, Instant All Pixel PDAF, dan 13 megapiksel ultra wide digabung Moto AI yang pinter banget ngolah warna. Point and shoot langsung bagus. Ingat, ini flip phone, artinya memberikan kita banyak cara untuk ngambil gambarnya. Mau itu mulai ditaruh di mana aja tanpa bawa tripod, terus pemakaian kamera itu tanpa buka flipnya juga nyaman dengan selfie-selfie yang layarnya langsung ada. Kita nggak akan miss tuh ala selfie-selfie Gen Z. Terus juga bisa pegang kameranya tuh kayak handycam. Nah, ingat nggak handycam zaman dulu? Kalian udah lahir belum sih? Ingat tadi bahas gesturnya? Sepertinya Moto ini fokus di cara penggunaannya. Nyaman banget. Nah, untuk hasilnya silahkan nilai sendiri. I think it quite speaks for itself. Kelebihan flip phone yang nggak dipunya Candy Bar smartphone adalah pilihan layarnya. Jadi ada 2 layar. Selain layar dalam yang ukurannya 6,9 inci yang bisa adaptive refresh rate dari 1 sampai 120 Hz, terus dia LTPO OLED 3000 nits, FHD Plus dengan rasio 22:9 yang enak buat nonton. Nah, bedanya dia juga ada layar kedua di depan yang lebih kecil, ukurannya 3.6 inch, 1056 x 1066 pixel, dia POLED juga, nitsnya lebih rendah di 1700. Nah, dia itu bisa banget dipakai tanpa buka screen dalamnya. Banyak apps yang bisa aktif di situ, terutama yang penting-penting produktivitas tadi, buat komunikasi, foto, lihat kalender, cuaca, sampai bisa main juga. Kenapa ini penting dan berhubungan dengan baterai? Tentunya dengan punya layar depan yang lebih kecil, keterangan yang lebih rendah, dan cukup menjalankan peran-peran pentingnya sebagai smartphone, bikin kita nggak perlu buka layar yang lebih banyak pikselnya dan lebih terang. Balik lagi ke efisiensi tadi. Nah, baterainya sendiri, dia 4500 mAh dengan 30 watt turbo charging dan 15 watt wireless charging. Ini lebih dari cukup tergantung cara pemakaian kita. Kalau emang sering pakai secara efisien tadi dengan layar depan aja dan jelas dia lebih efisien. Nah, terakhir nih, mungkin ada yang nanya, dan ada yang udah tahu, Mas, kok versi ultranya nggak masuk? Nah, iya, ini ada versi ultranya, ada sedikit beda spek dan beda bodinya dikit. Menurut gue, ini kenapa nggak masuk? Karena langkah strategis Motorola yang tahu diri lah ya, pas balik ke pasar Indonesia. Mereka nggak cuma mau jualan barang import, tapi mereka serius bangun kaki di sini dengan produksi lokal di Batam untuk menuhin TKDN itu. Jadi, menapak jalannya. Ini cara mereka bilang mungkin, we're back and we're here to stay. So yeah, I think it's a good move by Motorola Indonesia. Pertama, mereka bawa G Series yang mengutamakan baterai dengan harga yang cocok banget untuk fiturnya. Sekarang mereka naik kelas dengan bawa ikonnya, Raja Flip Phone di zamannya. Dan dia kembali secara strategis dan tetap kelas. Dengan harga spesial 10,999 juta rupiah, lo dapat HP lipat yang paling stylish di kelasnya, dia UI yang paling bersih, super bersih menurut gue, dan durabilitas yang udah teruji. Plus, ada promo menarik selama periode launching ini dengan total benefit sampai 2 juta rupiah. Udah bisa didapatkan sekarang juga di Shopee dan Digi Plus. Kesimpulannya, Razr 60 adalah smartphone buat lo yang kangen sama era flip phone, tapi pengen teknologi masa depan yang gak ribet. It's iconic, it's back, and it's finally home. Let's make it iconic again. Gue Aryo Pratomo, subs kalau suka, bantu gue bikin video teknologi kayak gini lebih banyak lagi. See you in the next video. Bye now, be nice.